Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah Abasa. Ada yang membaca Abasa, jadi Abasa. Ada yang menamakan juga nama surah ini adalah surah A'ma. Artinya ada seorang pemuda buta yang mendatangi Rasulullah SAW. Jadi ini mengajarkan memberikan peringatan kepada Rasul. Artinya peringatan bukan berarti Allah benci kepada Rasulullah, tidak. Jadi artinya diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang diberikan arahan oleh Allah, setiap yang diuji oleh Allah, setiap yang diberikan peringatan oleh Allah, itu buktinya apa? Orang itu syaraf itu dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan kita pikir kok Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama halnya seperti orang yang sering diuji oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu." Jadi Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka terus diuji. Berarti kalau tidak diuji, maknanya apa? Allah tidak sayang sama hamba itu. Kenapa? Karena dia tidak teringat memang kepada Allah. Maka tidak perlu diuji. Makanya seorang itu yang ahli ibadah, jangan dia berpikir sudah hebat sekali, tidak. Jadi Allah menguji dulu orang itu. Ya, jadi Allah berfirman kalau dalam Al-Quran itu, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Jadi Allah mengatakan, apakah manusia itu merasa hebat, kata Allah. Dia beriman, dia salat tahajud tengah malam, dia menghafal Al-Quran. Apakah Allah percaya begitu saja? Tidak. Jadi harus diuji dulu. Setelah diuji nanti baru nampak nanti mana orang mukmin, mana munafik, atau mana yang benar-benar kafir atau musyrik. Jadi dia cuma ngomong saja, atau dia cuma berbuat saja tapi hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad bagaimana metode dakwah, mendakwahi orang lain. Ini sama seperti Allah mengajarkan Nabi Musa alaihissalam ketika mendakwahi Fir'aun. Kalau kita lihat Fir'aun itu kan lebih parah, manusia parah sekali. Artinya dia sudah mengaku sebagai Tuhan lagi. Yang pertama dia mengaku ini ana rabbukumul a'la. Tuhan yang paling tinggi itu adalah saya. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Ini sungai Nil ini berjalan di atas perintah saya, kata Fir'aun laknatullah. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Fir'aun. Tetapi metode dakwah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi metodenya wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dakwahi dia baik-baik. Suruh baik-baik. Fir'aun ini tidak pernah mengenal apa-apa dia. Dia menyembah selain Allah. Dia yang dakwahi dia secara santun, secara baik. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia teringat kepadamu. Makanya kita ketika mendakwahi seseorang harus menggunakan metode spiritual. Karena dengan spiritual seorang akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini tidak bisa mengenal dia Allah. Karena banyak orang yang cerdas ininya dia tidak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengkaji Al-Qur'an, dia mengkaji hadis, dia mengkaji fikih dan lain sebagainya, ini yang non muslim. Tapi dia tidak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti Annemarie Schimmel, seorang profesor Jerman. Dia tahu isi Al-Quran, bukan tidak tahu. Dia tahu isi Al-Quran. Bahkan dia mengatakan kepada murid-muridnya tatkala terlambat mengajarkan sebuah mata kuliah.
Ditanya oleh muridnya, kenapa Prof terlambat tadi Prof? Apa kata dia? Tadi badai kuat sekali di luar. Saya takut badai itu adalah badai yang terjadi pada masa kaum Ad dan kaum Samud. Dan saya takut dimusnahkan seperti Allah memusnahkan kaum Ad dan kaum Samud. Artinya apa? Dia tahu kalau badai itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin kepada cerita kaum Ad dan kaum Samud. Tetapi hatinya ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ininya cerdas tapi dia tidak cerdas. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa untuk mendakwahi Firaun secara spiritual. Jadi waktu didakwahi ditanya, siapa pencipta langit dan bumi? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaum yang lalu? Kaum yang lalu juga seperti itu. Bagaimana orang-orang yang menyembah patung sebelumnya? Ya, ini pertanyaan Firaun laknatullah. Maka dijawab secara baik oleh Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula ini. Ini ceritanya. Jadi ini surah Makkiyah, turun di Mekah. Jadi jumlah ayatnya 42 ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi, di situ ada Abu Sufyan, ada Walid Al-Mughirah, orang-orang hebat-hebat semua. Jadi para pembesar Quraisy yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah itu makin apa namanya? Gara-gara mereka ini, gara-gara mereka difitnah macam-macam, ujiannya macam-macam, gara-gara mereka ini Abu Sufyan, Walid Al-Mughirah dan teman-temannya. Jadi ketika mereka sedang berkumpul, Rasulullah mendakwahi mereka, didakwahi mereka. Tiba-tiba datang seorang pemuda namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum, beliau ini sudah masuk Islam beberapa tahun yang lalu di Mekah. Cuma kalau kita lihat cara Ummi Maktum ini, Abdullah bin Ummi Maktum menegur Rasulullah itu tidak benar sebenarnya. Kalau kita lihat dari akhlaknya tidak benar sebenarnya. Rasulullah sedang mendakwahi orang kafir Quraisy, dia dakwahi mereka. Tiba-tiba datang Ummu Maktum, dia memegang Rasulullah SAW. Apa kata Ummu Maktum? Alimni, ajarkan saya apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu ya Muhammad. Ini kan kalau kita lihat etika kan tidak ada etika namanya. Tiba-tiba kita datang, orang sedang berdakwah itu, kita datang kemudian kita minta kepada orang yang berdakwah itu untuk mengajarkan dia, kan tidak punya etika namanya. Jadi rupanya walaupun tidak punya etika, Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara berdakwah itu bukan seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditegurnya Rasulullah, ya Muhammad, alimni bima 'allamakallah. Ini sama seperti Nabi Khidir alaihissalam. Ketika Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, alimni bima 'allamakallah. Ajarkan saya seperti yang diajarkan oleh Allah kepadamu. Jadi apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Wahai Musa, ilmu saya tidak sama seperti ilmu kamu. Ilmu kamu juga saya tidak paham apa ilmu kamu. Makanya kita berbeda wahai Musa. Ilmu kamu pandai dalam ilmu kamu sendiri, sedangkan saya ilmu saya sendiri. Makanya ilmu Nabi Khidir alaihissalam itu dalam berbagai literatur kitab tafsir. Ada yang mengatakan ilmu laduni, ada yang mengatakan itu adalah ilmu ghaib. Jadi ilmu laduni, ilmu ghaib. Ada yang mengatakan ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, ya itulah sama seperti ilmu apa namanya, ghaib ya, sesuatu hal yang tidak terdeteksi oleh manusia, itu dimiliki oleh Nabi Khidir alaihissalam atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ketika itu Nabi Musa dia tidak menggubris Abdullah bin Maktum karena dinilai apa, dia tidak punya adab, tidak punya akhlak. Kita sedang berdakwah, tiba-tiba dia masuk, dia pegang, dia tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu, ya kita masuk ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ada qiraat yang membaca abasa wa tawalla. Nanti kita jangan menyalahkan kalau ada yang membaca seperti itu. Artinya dua bacaan ini sudah muktabar. Abasa wa tawalla, abasa wa tawalla. Artinya sama, tidak berubah. Yang bermasalah kalau kita baca artinya berubah, apalagi di dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kalau kita baca, kita rubah kita tambah tasydid atau kita rubah hurufnya dan berubah artinya, maka batal salatnya. Ini kalau khusus Fatihah. Tapi kalau bacaan yang ini bagaimana? Bacaan itu dimaafkan. Nanti dimaafkan. Kalaupun tidak dibaca, itu sunnah. Ya kita baca waladhdallin amin. Ayat
setelah itu sunnah. Kenapa? Jadi Rasulullah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi bacalah yang mudah, yang enggak, kalau itu enggak usah baca, ada apa-apa. Sekarang masalahnya di Al-Fatihah itu. Kalau salah-salah saja kita baca, kita tambah tasydid, berarti nanti sudah berubah arti, maka batalan salat. Tapi kalau berubah kita baca, tidak berubah arti, maka salatnya sah salat. Mana contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sahhat salatu. Salatnya sah. Tetapi agak kurang lah. Kenapa? Karena bacaannya sudah sudah berubah. Tapi kalau kita baca berubah artinya, ini bermasalahnya. Ya, ini bermasalah. Contohnya apa? Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi hak berubah menjadi hak. Ini langsung batal salatnya. Kenapa? Dari artinya saja sudah jauh sekali. Kalau Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, celaka Allah, kehancuranlah bagi Allah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sama seperti kita Sami'allahu liman hamidah. Dengan Sami'allahu liman hamidah. Tidak ada Sami'allah, tidak ada. Yang ada Sami'allahu liman hamidah. Setelah kita membaca doa di situ, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi yang wajibnya satu kali, dua itu sunnah. Setelah itu kita pakai Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa-siapa saja yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Sami'allah, itu Sami'a itu sudah makna negatif itu. Ya, jadi bukan mendengar lagi. Sami'allahu liman hamidah. Yang betul adalah Sami'allahu liman hamidah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi walaupun salah ininya, salatnya tetap sah, tetapi tidak sempurna. Karena ucapannya itu berbeda. Yang diinginkan adalah Sami'a, bukan Sami'a. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutin. Abasa wa tawalla. Jadi boleh dibaca Abasa wa tawalla. Apa bedanya Abasa dengan tawalla? Abasa itu mukanya bekerut mukanya. Ya. Jadi ada orang bertanya tentang ilmu kepada kita, apa hukum ini? Bekerut muka. Jadi artinya apa? Rasulullah SAW ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum, itu bukan nama aslinya itu. Nama asli beliau adalah Ibnu Syuraih. Jadi Ibnu Syuraih nama Abdullah bin Ummi Maktum. Ummi Maktum itu bukan nama asli juga. Makanya orang Arab itu suka dengan mencantumkan bukan nama aslinya. Banyak sekali Abi Hurairah, Abu Jahal, Abu Lahab, itu bukan nama asli semua itu. Itu semua nama yang terkenal dia sama masyarakat. Masyarakat mengenal dia Abu Jahal. Masyarakat mengenal dia Abu Lahab. Nama sebenarnya bukan itu. Masyarakat mengenal dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Makanya di Arab itu kalau kita nggak kenal orang, panggil saja Abdullah. Abdullah panggil. Ini Abdullah aja panggil. Jadi makanya mandum Abdullah itu hamba Allah dia. Semua Abdullah. Ini begitu ya Abdullah bin Ummi Maktum. Namanya bukan ini. Bukan Abdullah namanya. Dan bukan Abdullah bin Ummi Maktum. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Abasa. Ada seorang pemuda kata Allah, ya cara tegurnya kan istilahnya cerita, seakan-akan bukan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, Abasa wa tawalla. Ada seorang pemuda kata Allah, ketika didatangi oleh orang buta, dia dia berkerut mukanya. Nabi Muhammad merasa untuk saya ini, yang bukan dulu ya Allah. Wa tawalla. Dia berpaling muka dari orang yang minta nasihat sama dia. Akhirnya Rasulullah SAW ketika Ummu Maktum itu sudah pulang, setiap datang Ummu Maktum selalu dikatakan oleh Rasulullah SAW apa? Marhab, selamat datang wahai alladzi atabani Allah. Yang gara-gara dia itu Allah selalu menegurku, kata Rasulullah SAW. Ya, hebatnya Ummi Maktum itu. Jadi Ummi Maktum gara-gara apa? Ummi Maktum turun ayat ini. Dan Rasulullah SAW setelah kejadian itu selalu memuliakan Ummi Maktum. Makanya Rasul itu kan ada sorban ini. Itu setiap Rasulullah membuka sorbannya dan meletakkan sorban di lantai itu, ini buktinya apa? Rasulullah memuliakan orang yang datang itu.
Jadi apa kata Rasulullah? Setiap datang Ummu Maktum setelah kejadian itu. Padahal kalau kita lihat yang salah itu Ummu Maktum. Tetapi Rasulullah SAW, makanya ketika Aisyah ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Dijawab oleh Aisyah, akhlaku Al-Quran, akhlaknya itu Quran. Afala taqra'ul Quran? Apakah kamu tidak baca Al-Quran? Apa yang tertulis dalam Al-Quran itu ada semua sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena gerak-gerik Nabi Muhammad SAW diatur oleh Allah dan diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya setiap datang Ummi Maktum, Rasulullah selalu membuka sorbannya dan meletakkan di di tanah itu supaya Ummi Maktum bisa duduk di sorban beliau. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna abasa. Wa tawalla. Tawalla itu berpaling. Ini sebagaimana berpalingnya orang yang masuk ke dalam neraka. Ketika akan masuk ke dalam neraka, mereka berpaling dan lari. Makanya ketika itu Allah berfirman, tad'u man adbara wa tawalla. Ketika itu neraka memanggil orang-orang yang berpaling, nggak tahu kemana mau larinya. Mau lari kemana? Ini seperti yang kemarin. Fa aina tadhhabun? Kalian kalau lari dari Al-Quran, kalian kalau tidak mau berpegang kepada Al-Quran, aturanku kata Allah, mau lari kemana kalian? Mau tinggal di mana kalian kata Allah? Kalian kalau tidak patuh kepadaku, tidak mau salat, tidak mau puasa, fa aina tadhhabun? Mau lari kemana kalian? Mau tinggal di mana kalian? Ini bumi saya kata Allah. Yang menciptakan ini saya. Kalian mau buat apa kalian kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini makna tawalla. Makanya tidak ada seorang pun yang bisa lari dari azab Allah nanti ketika di padang mahsyar. Maka ketika itu neraka terus memanggil dia. Inilah yang disebutkan di dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Seorang ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia sudah bisa mendengar suara neraka itu dari jarak perjalanan kaki 500 tahun perjalanan kaki. Jadi neraka itu kalau dia jalan kaki 500 tahun perjalanan kaki akan ketemu dengan neraka, tetapi suara neraka itu sudah bisa dia dengar ketika dia dibangkitkan pada mahsyar. Itu 500 tahun perjalanan kaki. Itu belum lagi dia lari dari neraka itu, maka neraka akan memanggil dia. Kalau kata Ibnu Abbas, bikala min fasihin, dengan kalimat yang fasih sekali. Arti fasih apa? Contoh yang akan masuk ke dalam neraka, Muhammad bin Ahmad bin Ismail bin Nyo lengkap semua dipanggil oleh neraka, sehingga tak tahu kemana mau lari. Ini makna tawalla. Jadi tawalla itu kalau abasa muka kita terus, kalau tawalla itu berpaling, ya berpaling. Tetapi walaupun demikian, Imam Sawi di dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Sebenarnya yang nggak punya akhlak, yang nggak punya adab ini bukan Rasulullah, tetapi Ummi Maktum yang nggak punya. Artinya kita ketika seseorang sedang sibuk dengan yang lain, kita nggak bisa kita masuk begitu saja, nggak bisa. Tetapi walaupun nggak bisa, Allah tidak menegur Ummu Maktum. Allah menegur Nabi Muhammad SAW. Ditegur oleh Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad. Artinya apa? Ada seseorang, jadi diceritakan oleh Allah, ada seseorang, dia mukanya mengkerut habis, dan dia itu selalu berpaling ketika ada orang. Nabi Muhammad merasa, oh ini saya ini. Ya. Begitu pula cara kita berdakwah. Jadi cara berdakwah, kalau dia marah, ini bacaannya kan salah. Ya? Jadi biasanya orang ada yang baca begini, laqad khalaqna, padahal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi ada yang membaca laqad halaqna, ada yang baca juga laqad halaqna. Kalau halaqna itu hancur, halaqna dicukur, halaqna kami diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara memberitahukannya, kita mulai cerita saja Pak. Ada apa namanya? Kita cerita. Jadi kita bawa, kita cerita. Kita bukan ngomongin dia, tidak. Jadi kita kasih tahu gini di depan dia. Kalau kita baca khalaqna artinya begini. Kalau halaqna artinya begini. Kalau halaqna artinya begini. Karena ada orang yang salah-salah baca. Jadi beliau nanti merasa, aduh, berarti saya salah baca selama ini. Ya. Jadi dakwahinya apa? Ceritakan orang lain, jangan langsung kamu salah baca, kamu salah ini, kamu salah itu. Begitulah Allah menegur Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak menegur langsung. Ya. Abasa wa tawalla. Aja'ahul a'ma. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh seorang buta, a'ma ya. Kita jangan negatif thinking sama Abdullah bin Ummi Maktum. Walaupun beliau buta, beliau tidak pernah tinggal jamaah. Antum tinggal jamaah. Maka suatu hari beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya wajib salat jamaah? Ya, kata Ummi Maktum. Apa dijawab oleh Rasulullah? Apakah kamu mendengar azan? Saya dengar azan. Ya kalau dengar azan kamu pergi, kata Rasulullah SAW.
Makanya Umi Maktum di dalam gelap-gelap dia pergi mendengar azan, dia pergi salat jemaah. Bahkan Umi Maktum ini itu di dalam sejarah itu disebutkan hampir 12 kali mengikuti perang Rasulullah SAW. Karena dia buta, dia tidak bisa bertempur, jadi dia minta kepada Rasulullah untuk membawa bendera perang. Dia bawa bendera perang selama 12 kali mengikuti perang Rasulullah SAW, sehingga akhirnya meninggal pada perang Qadisiyah. Jadi ketika itu mati syahid Umi Maktum, Abdullah bin Umi Maktum mati syahid. Jadi tidak bisa kita meremehkan mereka. Ya. Jadi artinya mereka ini juga jangan kita pikir begini, bagaimana cara baca Al-Quran mereka, bagaimana cara ini, bagaimana cara itu. Bahkan begini, lebih canggih mereka dibandingkan kita. Saya pernah diundang sekali, ada acara peluncuran Al-Quran digital, Al-Quran Braille digital, kerjasama antara Indonesia dengan Singapura waktu itu. Jadi waktu itu saya disuruh ceramah di situ, di ceramah ini. Waktu ceramah lu kada, kurung pun mata dulu. Untuk pemata, protokolnya tersebut mata, menurut pemata. Gimana cara ceramahnya ini? Tanya hanya kalian tanya. Jadi makanya protokol mengatakan apa? Kepada ustaz penceramah harap naik ke atas mimbar. Lu mengakhir kalau saya naik mimbar kalian nampak, saya enggak. Ya di sini saja. Jadi ceramahnya kita sama-sama duduk. Yang penting kalian dengar suara saya saja. Oh kabarnya. Ketika saya sedang ceramah, habis ceramah itu ada seorang sibuk dengan HP-nya. Nah HP ini main, belum pegang. Gimana cara kalian main HP ini, Bang? Oh, ketinggalan zaman, Bro. Ketinggalan zaman, Bang. Oh, ketinggalan zaman, Bro. Ini HP ini kita bisa apa? Main game HP, pelan kalau gimana cara main game? Kemudian saya bilang, bagaimana cara memanggil orang? Wah, mudah sekali. Ini ada voice call apa? Voice call kata dia. Kami siapa yang tinggal kami panggil saja kata dia. Panggil saja dengan ini. Kemudian ada kode-kode khusus mereka ini. Dipegang lo kan ketinggalan lama di mana? Ya, kapan lo? Kemudian setelah itu peluncuran Al-Quran digital ya. Peluncuran Al-Quran digital, saya menyaksikan sendiri bagaimana mereka membaca Al-Quran digital. Maka dipanggil seorang peserta dari Singli, dia bacaan. Lu sebagai saksi dan klik-klik. Tapi kalau Braille, saya sudah pernah lihat Braille. Braille itu titik-titik saja. Jadi orang hematnya Braille. Tapi ini tidak ada titik-titik, kosong ya, kosong kertas putih begitu. Itu Al-Quran Braille digital ya. Kalau tadi Braille biasa tebalnya segini, itu ada nilai itu dia buka itu ada titik-titik, maka itu yang dia baca. Tapi ini tidak ada, sehingga kertas kosong. Ketika itu dia baca Al-Quran, surah apa itu? Amma yatasaalun anil. Saya lihat apa yang dia baca? Kertas putih biasa. Ya. Jadi maka saya heran juga, ini kok bisa dia baca ini? Artinya apa? Walaupun mereka seperti itu, artinya kecanggihan pengetahuan dan ini juga bisa mereka ikuti, yang tidak bisa kita ikuti. Jadi jangan kita pikir oh kita saja canggih, tidak. Mereka juga dalam ini juga canggih juga. Mereka juga bisa membaca Al-Quran. Jadi seperti Abdullah bin Umi Maktum tadi, dia jamaah yang pernah tinggal Abdullah bin Umi Maktum, dan juga bahkan mengikuti perang Rasulullah sampai 12 kali, walaupun dia buta. Yang diangkat ini oleh Allah, kalau dia itu buta dan tidak dengar apa-apa, itu rufi al-kalam. Ya, artinya apa? Tidak ada beban apa-apa dia. Dia mendengar tidak bisa, melihat tidak bisa, maka hukum taklifi itu tidak ada sama dia. Hukum wajib salat tidak ada, semua tidak ada. Kenapa? Dia mau dengar apa? Dia mau ucapkan apa? Tidak bisa apa-apa. Ketika baru lahir saja, apa-apa pun tak masuk ke telinga dia, tidak tahu dia informasi-informasi, dan dia tidak melihat apa-apa juga. Ya. Makanya ketika saya kasih pengajian di sebuah masjid itu, saya bilang kalau ada orang buta dan ada orang yang tidak bisa mendengar, maka rufi al-kalam, diangkat hukum taklifi sama dia. Setelah selesai pengajian, ada seorang jemaah buta, tidak nampak apa-apa. Dia juga hidup. Kalau saya dimaafkan tak oleh Allah? Kalau enggak, saya tanya, Bapak dengar saya nggak saya ngomong? Dengar, berarti Bapak wajib salat juga. Kecuali kalau Bapak tidak dengar apa-apa. Oh begitu ya? Jadi bukan diangkat itu tidak. Walaupun buta tetap ini juga. Walaupun tidak apa, baca Al-Quran juga. Artinya apa? Ini pukulan bagi kita yang masih punya mata, hanya ada baca Al-Quran ya Pak. Mereka yang punya mata, baca Al-Quran, mata itu memang dibaca Al-Quran ya. Kita yang tidak punya mata tidak ini. Karena apa namanya? Saya ada ketemu dengan seorang jemaah saya. Bapak itu umurnya 70 sekian tahun. Sebelumnya saya ketemu sama bapak itu masih ada kaki, dua-dua masih ada kakinya. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian, kaki sebelah tidak ada lagi. Beliau pergi ke masjid dengan tongkat.
Ketika ketemu dengan saya, dia peluk saya, apa kata dia? Ustaz, saya baru tahu nikmat kaki itu setelah kaki saya tidak ada lagi, setelah kaki saya diamputasi. Mulai hari ini saya tidak mau tinggal jamaah lagi, kata beliau, walaupun kaki saya tidak ada lagi. Ya. Kenapa? Saya mulai hari ini baru tahu nikmat kaki itu luar biasa. Dulu saya punya kaki, tapi kenapa saya tidak kemari? Ada sering, tapi nggak begitu sering. Ada, tapi nggak begitu sering. Setelah beberapa bulan kemudian, kakinya hilang lagi satu lagi, diamputasi lagi, sehingga dua-dua diamputasi. Walaupun demikian, kata beliau, saya tetap pergi ke masjid. Saya begitu teringat dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita diuji oleh Allah, diberikan musibah, ini buktinya apa? Buktinya Allah sayang kepada kita, dan supaya kita teringat kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak diambil kaki bapak itu, mungkin nggak seperti itu beliau. Jadi makanya di dua-dua ini sekarang sudah meninggal dunia, Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya ini banyak pelajaran dari Abdullah bin Umi Maktum. Salah satunya apa? Beliau sudah mengikuti perang 12 kali bersama Rasulullah. Mungkin kalau ada orang lain yang mengolok-olok Abdullah bin Umi Maktum, beliau tidak bisa melihat dan lain sebagainya, tetapi beliau lebih dari hal yang lain. Al-Quran tetap beliau baca, kemudian jihad juga tetap keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mati syahid. Makanya orang mati syahid itu jadi tidak dimatikan. Jadi bagaimana pakaian yang sudah ada sama dia itulah begitu langsung dikuburkan. Kenapa demikian? Karena orang yang meninggal itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu bagaimana kondisi dia terakhir. Kalau ada orang yang terakhir dia berbuat dosa, maka ketika dibangkitkan dia seperti apa berbuat dosa. Posisi dia seperti itu. Kalau ada orang meninggal ketika sujud dalam salat, maka ketika dibangkitkan di padang mahsyar dia teringat posisi dia terakhir. Maka ketika seorang itu berjihad di jalan Allah, dia meninggal dunia dalam mati syahid, ketika dibangkitkan dia seperti itu juga. Ya, seperti orang baru bangun tidur. Kita pulang kantor, masih dengan dasi, masih dengan jas, masih dengan peci, kemudian tertidur di atas kasur, tertidur. Karena apa? Lelah sekali. Setelah berapa jam kemudian kita terjaga, kemudian kita, waduh, rupanya baru pulang kantor kita. Ya, teringat posisi kita terakhir. Saya baru pulang kantor belum buat apa-apa, rupanya tertidur di atas kasur. Demikian pula orang yang dibangkitkan di padang mahsyar. Ini kan ibarat tidur ini. Seorang meninggal dunia itu di alam barzah kan ibarat tidur. Ini sebagaimana digambarkan oleh Imam Malik di dalam kitab beliau Al-Muwatta. Jadi beliau mengatakan apa? Ada mengutip beberapa hadis. Orang yang meninggal itu kan naim, seperti orang tidur dan beristirahat. Jadi kalau kita ingin bayangkan bagaimana alam barzah itu, coba nanti habis salat zuhur, tidur saja Pak, tidur. Habis tidur itu apa? Bangun Pak. Ya, bangun tidur. Waktu tidur, rentang tidur itu, itulah waktu seperti kita meninggal dunia, dan bangun itu seperti ditiup sangkakala yang kedua. Jadi kalau ingin tahu ya seperti itu. Makanya nanti seorang yang sudah tidur lama sekali di alam barzah itu seperti Nabi Adam dan lain sebagainya, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, beliau serasa tidur hanya sebentar saja. Seperti tidurnya Ashabul Kahfi, tidur 309 tahun lamanya. Ketika mereka bangun, mereka mengatakan, "Kam labisna yawman aw ba'da yawm." Kita kan baru tidur sebentar saja, padahal sudah 309 tahun lamanya. Ini sama seperti orang di alam barzah. Dia tidak merasa seperti orang tidur. Mana ada rasa apa-apa dia? Terasanya kapan? Ketika dia dibangkitkan, ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat peniup sangkakala Israfil. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna anja'ahul a'ma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, ini beda kalau kita baca yazakka dengan yazakka. Makanya beda. Zakiyun dengan zakiyun itu beda. Zakiyun padahal bedakan di huruf saja. Huruf zai dengan huruf za. Kalau zakiyun itu bersih. Makanya untuk apa kita mengeluarkan zakat? Untuk membersihkan diri dan membersihkan harta kita. Ya. Berarti kalau ada nama anak kita Zaki, itu bersih artinya. Kalau Zaki, itu cerdas artinya. Ya. Jadi makanya Allah mengatakan begini, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wahai Muhammad, kenapa tidak engkau perhatikan dia? Mungkin dia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Ya. Dia memang sudah masuk Islam. Beberapa tahun yang lalu dia sudah masuk Islam. Jadi artinya apa? Allah tidak menyalahkan Umi Maktum, walaupun yang salah di situ Umi Maktum. Tetapi Allah tetap menyalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama seperti kita menyalahkan anak. Anak tidak salah, ya Pak. Hanjemu dan Pak. Padahal ketika kita menegur anak tidak salah dia Pak. Yang salah kita.
Anak tidak salat karena dari kecil tidak kita ajarkan salat. Anak melawan kita karena dari kecil tidak kita ajarkan akhlak kepada dia. Yang salah itu kita. Jadi begitu juga. Jadi jangan disalahkan oleh maktum, tidak. Mungkin keterbatasan ilmunya. Makanya dia berbuat seperti itu. Anak begitu juga. Keterbatasan ilmunya, dari kecil tidak diajarkan apa-apa, maka tidak salah kalau dia tidak salah. Yang salah itu orang tuanya. Dan kita jangan sampai nanti digugat oleh anak kita di padang mahsyar gara-gara anak tidak tahu apa-apa. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak kita itu dibangkitkan anak-anak saleh semua yang mereka nanti bisa menolong orang tuanya di padang mahsyar nanti. Ini juga kita merujuk ke dalam ada hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Ada hadis juga yang dikutip oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Ketika anak-anak yang saleh itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, fa'abau, mereka tidak mau. Maka berapa kali Allah mengatakan, udkhulul jannah, masuk ke dalam surga, tidak mau anak saleh itu. Jadi ada kumpulan anak-anak saleh itu sudah dikumpulkan di depan surga dan akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Ketika itu Allah bertanya dan berdialog dengan mereka, kenapa kalian tidak mau masuk ke dalam surga? Padahal surga sudah ada di depan kalian. Apa jawab anak yang saleh ini? Kami tidak mau masuk ke dalam surga karena apa? Yang membuat kami seperti ini, yang membuat kami patuh, yang membuat kami taat, yang membuat kami salat, yang membuat kami beribadah, membuat kami baca Al-Quran adalah kedua orang tua kami yang sebentar lagi akan kau masukkan ke dalam neraka. Kami tidak ridha ya Allah. Ya, kami tidak ridha. Sehingga Allah bertanya kepada anak ini, kamu maunya apa kamu? Kami maunya orang tua kami, kedua orang tua kami kau masukkan juga ke dalam surga bersama kami. Ya. Kan kita sudah ditolong oleh anak kita, sudah diberikan syafaat oleh anak kita. Ini kenapa? Kita dari dulu kita didik dia. Mungkin kita karena kesalahan yang sedikit atau bagaimana? Karena orang bakhil itu, walaupun kita ahli ibadah, orang bakhil kita dimasukkan ke neraka. Makanya salah satu yang bisa menolong kita itu adalah anak kita. Walaupun nanti ada syafaat Nabi itu pun, kalau ada syafaat Nabi kalau diberikan kepada kita, kalaupun Nabi mengenal kita, tapi kalau anak kita jelas dia mengenal kita, ini anak yang saleh. Jangan sampai anak yang tidak beribadah, dia bisa menggugat kita kalau kita akan masuk ke dalam surga. Dia bisa menggugat di depan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah ini rahmat Allah. Jadi makanya ini menunjukkan apa? Kita bisa memahami juga di dalam berdakwah itu backtrip, artinya backtrip ketika ditanya oleh orang lain, ini hukumnya apa? Ini bagaimana cara ibadah? Ini bagaimana cara ini? Apa kata dia? Ilmu itu mahal katanya. Tak boleh sembarangan, mahal ilmu. Urut krim, makri ilmu yang kadang-kadang. Dan dikasih tahu, ya, hanya yang beri ilmu. Makanya ditegur oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah juga mengeluarkan sebuah hadis. Man yaktumu ilman. Barang siapa yang menutup-nutupi ilmu, tidak memberitahukan kepada orang lain, nanti ketika di dalam neraka, maka akan diletakkan bilijamin minan nar. Mulutnya itu apa? Ada lijam. Lijam itu tempat mengekang kuda. Ya, jadi artinya apa? Dikekang dia nanti dengan lijamin minan nar, dari kekang dari api neraka. Ini orang yang menutup-nutupi ilmu. Jadi makanya apa? Kita kasih tahu terus. Bagaimana cara kita kasih tahu terus? Maka tidak pernah rugi orang berdakwah. Kalau kita dakwahi anak kita, maka usahakanlah anak kita itu kita sendiri yang mengajarkan agama. Kalau bisa Al-Quran pun kita sendiri yang mengajarkannya. Kenapa? Setiap bacaan anak itu imbasnya ke kita. Ya. Artinya apa? Ilmu yang kita beritahukan kepada anak. Nah ini A, Ba, Ta. Kita yang tahu cuma itu saja. Yang punya itu saja sampai habis. Maka anak ini terus dia belajar. Ketika dia dewasa, yang teringat kepada siapa? Kepada yang mengajarkan A, Ba, Ta, Ta. Ilmu terus mengalir ke kita, terus mengalir. Ya, kenapa? Karena kita mengajarkan anak kita. Ini kita mengajarkan anak kepada orang lain. Coba anak orang lain, kita sibuk sendiri dengan aktivitas kita. Sehingga ketika anak pandai membaca Al-Quran, dia bukan kita teringat, tapi gurunya dia teringat. Ya. Maka setiap dia baca Al-Quran, itu pahalanya selalu ke gurunya. Kita paling-paling dapat pahala apa? Kita membawa dia ke gurunya, itu saja. Kita memberikan nafkah kepada dia, itu saja pahalanya. Karena ketika dia baca Al-Quran, dia teringat, guru saya mengajarkan ini kepada saya. Cuma kita yang ajarkan. Ya. Paling enggak Fatihahnya kalau salah. Nanti dia teringat kepada kita. Oh, orang tua saya kasih tahu kalau Fatihah yang benar itu begini. Ya. Orang tua saya kasih tahu ini yang begini. Orang tua saya kasih tahu ini A, ini Ba, ini Ta. Walaupun dia menjadi seorang penghafal Al-Quran, dia teringat sekali kepada gurunya yang mengajarkan A, Ba, Ta, Ta. Bukan mengajarkan hafal Quran kepada dia. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau ada orang haus terhadap ilmu, kasih tahu saja. Jadi jangan simpan-simpan ilmu itu.
Ini bagaimana cara bertobat, kasih tahu saja. Bagaimana beribadah, kasih tahu saja. Mudah-mudahan dia itu dengan pertanyaan itu ingin membersihkan dirinya. Ya, mudah-mudahan ingin membersihkan dirinya. Makanya orang pendakwah itu bisa dapat 2 pahala. Yang pertama, ketika dia mengajak orang lain, dia dapat 1 pahala. Yang kedua, orang yang diajak itu, dia mengamalkan apa yang kita ajak, kita sudah dapat 2 pahala. Makanya kalau kita paling enggak, kalau mengajak orang lain, dia tidak mau mendengar, 1 pahala sudah ada sama kita. 1 pahala itu bukan kebaikan, 1 kebaikan, tidak. Bisa jadi 10 kebaikan, bisa saja 100 kebaikan, bisa saja 700 kebaikan, bisa saja lebih daripada itu. Maka nggak rugi kalau kita mengajak orang lain, cuma dengan cara ajarkanlah dengan baik-baik, dengan santun ya. Yang beda gara-gara tanah jauh tu, yang tanah jauh tu ya anak tak ada namanya otomayang yang apa doa yang baik. Ya kan pakai dakwah. Jadi makanya kita tidak pernah dakwah baik-baik, maka selalu ribut satu sama lainnya. Ketika saudara kita salat, kaki hendak berdua ya, kaki hendak berdua ya kan 7 anggota ni, 7 anggota sampai kaki. Ketika nak betul kita tegur, hai, selamanya anak tak ada otomayang. Ya kan pakai. Coba kita ngomong baik-baik kepada dia. Ini kalau salat begini, salatnya tidak sempurna. Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya kita sujud, anggota 7 itu tidak mengena ini, maka disuruh ulang sujudnya. Ya. Jadi artinya belum sempurna lagi. Ngomong baik-baik, insya Allah dia akan berubah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah yang Allah katakan, wa ma yudrika, wahai Muhammad, kamu tidak tahu ya Muhammad. Dia mungkin ingin membersihkan diri dari dosanya. Sekarang kita perhatikan kalimat ini. Di dalam Al-Quran, ini yudrika itu sudah familiar sama kita. Kenapa? Karena ada 2. Ada yudrika, ada adraka. Ada yang dimulai dengan A, ada yang dimulai dengan ya. Bedanya apa? Kalau adraka, itu pasti cerita tentang hari kiamat itu. Pasti cerita tentang hal-hal gaib yang tidak diketahui oleh siapapun. Kecuali Nabi Muhammad, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad tahu kecuali setelah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau adraka. Mana contohnya? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wa ma adraka ma hiya?" Kamu tidak tahu ya Muhammad. Ya, ini Pak. Artinya kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu bagaimana neraka itu. Tahu nggak apa namanya neraka itu? Kamu tidak tahu. Kecuali saya beritahukan kepada kamu. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adalah api neraka yang menyala-nyala ya. Tetapi kalau didahului dengan dia, wa ma yudrika, maknanya apa? Kamu sudah tahu kalau cara berdakwah ini tidak baik. Kamu sudah tahu berpaling dari orang itu tidak baik. Tetapi kamu lengah. Sekarang saya beritahukan lagi kepada kamu. Ya, ini makna wa ma yudrika. Maka kalau kita membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada wa ma adraka ya. Jadi kalau ada wa ma adraka, itu maknanya apa? Kamu tidak tahu tentang hari kiamat. Kamu tidak tahu tentang hal-hal gaib. Kamu tidak tahu tentang sesuatu kecuali saya beritahukan kepadamu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini makna bedanya adraka dengan yudrika. Kita lanjutkan sedikit lagi. La'allahu yazakka au yadzakkaru. Ya, ini apa bedanya? Yazakka membersihkan diri. Ini seperti orang setiap menerima honor ya, honor apa saja, dia langsung memotongnya sebagai zakat profesi dia. Ada yang memotong setelah 1 tahun, dia kalkulasi sendiri. Ini setahun saya potong terus lah. Ini gaji saya berapa, ada tambahan ini, ada bonus ini dikalkulasi 2,5%. Akhirnya dia keluarkan. Ada juga orang mengeluarkan rumah. Kalau 1 tahun yang meninggal itu bagaimana? Hanya tempat berlebih dah kan, yang kaya. Akhirnya untuk membersihkan dirinya dan hartanya udahlah keluarkan terus sekarang. Ini sudah dapat zakat profesi. Profesi dia sebagai apa misalnya? Profesi sebagai tukang kebun. Setelah berhari digaji per hari, dapat gajinya langsung dia potong 2,5%. Supaya apa? Supaya berkah hartanya. Karena segala sesuatu itu nikmat, penuh kenikmatan apabila berkah. Makanya apa? Untuk apa banyak apabila tidak berkah? Untuk apa banyak harta tapi tidak berkah? Mungkin saya sudah pernah ceritakan di sini beberapa kali. Pada suatu hari murid Imam Syafi'i mendatangi gurunya. Apa kata murid Imam Syafi'i? Wahai tuan guru, gaji saya sedikit sekali. Berapa kata Imam Syafi'i? 5 dirham cuma. Jadi bagaimana? Saya tidak cukup ini. Bagaimana caranya ini? Saya maunya dia lebih daripada 5 dirham. Dia menyindir Imam Syafi'i, ingin minta tambahan dari Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Saya kasih solusi, mau nggak? Mau katanya. Dia pikir akan ditambah.
Solusinya begini, gaji kamu berapa? 5 dirham. Kamu tidak cocok gaji kamu 5 dirham. Jadi berapa juga? 4 dirham gaji kamu cocok. Akhirnya pemuda tadi itu, muridnya tadi merasa ini, kok gaji saya 4 dirham yang cocoknya? 5 dirham tidak cukup. Kamu dengar saya saja dulu, kata Imam Syafi'i. Setelah itu apa? Gaji beliau 4 dirham, 1 dirham dikembalikan kepada tuannya, kepada pimpinannya. Ini Pak, dengan muka mukrut, Pak, abasa wa tawalla. Jadi setelah diberikan ini, kata guru saya Imam Syafi'i, gaji saya 4 dirham saja. Jadi pimpinannya itu senang sekali, waduh, nak mau dia gaji lebih gitu ya. Akhirnya apa? Besok sebulan kemudian dia lapor lagi ke Imam Syafi'i, wahai tuan guru, gaji saya sudah 4 dirham, lebih nggak cukup lagi ini tuan guru. Apa kata Imam Syafi'i? Mau saya kasih solusi? Mau tuan guru. Dia pikir mau ditambah, gaji kamu cocoknya 3 dirham. Waduh, kok begitu tuan guru? 5 dirham sudah kau kurangi 1 dirham, saya nggak cukup. Ini sudah kau kurangi lagi 1 dirham lagi, menjadi 3 dirham. Kamu dengar saya dulu, kata Imam Syafi'i. Dengan muka dia berkerudung, abasa wa tawalla. Artinya apa? Dia sudah berikan duit dan berpaling muka dari tuannya. Ini kata guru saya, nggak cocok gaji saya 4 dirham, yang cocoknya 3 dirham. Ini ambil kembali. Tuannya senang betul ya, waduh, nggak mau dia gaji lebih katanya. Akhirnya apa? Setelah gaji dia 3 dirham, dia tidak pernah lagi ketemu dengan Imam Syafi'i. Kalau tadi kan selalu ketemu. Rupanya setelah beberapa waktu lama yang lama, muridnya ini ketemu lagi dengan Imam Syafi'i dan mencium tangan Imam Syafi'i. Apa kata muridnya? Wahai tuan guru, saya heran sekali tuan guru. Kenapa ketika gaji saya 5 dirham, kehidupan saya tidak cukup, wahai tuan guru? Susah selalu saya tuan guru. Tetapi ketika gaji saya 3 dirham, hidup saya makmur sekali tuan guru. Enak sekali saya hidupnya tuan guru. Ada apa sebenarnya ini tuan guru? Apa kata Imam Syafi'i? Kamu tahu kenapa ketika gaji kamu 5 dirham, jangankan 5 dirham, 10 dirham, 20 dirham tidak pernah cukup untukmu. Kenapa? Karena 5 dirham ini, 2 dirham itu uang haram, kata Imam Syafi'i. Ketika uang haram itu dia melekat dengan uang halal kamu, maka yang halal-halal itu tidak berkah semuanya, kata Imam Syafi'i. Maka bagaimana caranya? Yang haram itu tarik kembali. Ketika yang tinggal cuma 3 dirham, kehidupanmu berkah, kamu cukup. Kenapa tadi tidak cukup? Karena ada uang haram di situ. Walaupun gaji kita sebulan 50 juta, kalau ada haram di situ, tetap tidak cukup. Maka kita akan mengatakan, saya tidak cukup gaji saya 50 juta. Tambah lagi, ditambah lagi 60 juta. Lapor lagi dia, saya tidak cukup. Selalu tidak pernah cukup dia. Coba hilangkan yang haram-haram tadi. Insya Allah cukup dan berkah. Makanya Rasulullah mengatakan begini, perut manusia itu cuma segini perutnya. Perutnya segini, ya, tidak lebih, tidak kurang perutnya. Artinya apa? Makanan yang dimakan segini. Cuma keinginan dia itu banyak sekali keinginan dia. Mau ini, semua dia mau. Padahal perutnya sama semua. Perut kita sama semua. Tidak ada perut orang kaya agak besar sedikit, ada. Perut orang kaya ini ada apa namanya? Cadangan. Artinya kalau ada makanan enak-enak masuk ke situ lagi, tidak, semua sama. Kalau pergi ke kedai kopi, minumannya pasti sama juga. Kayak miskin sama semua minumannya. Tidak ada nanti datang bos besar. Saya minum kopi 1 ember ya. Kenapa Pak? Saya bos orang besar, tidak. Orang kaya miskin tetap 1 gelas. Saya 1 gelas ya. Maka yang paling banyak minum orang miskin, saya 2 gelas. Ya. Jadi artinya apa? Perut kita sama. Cuma intinya saja yang apa? Saya mau ini, semua mau dia. Yang masuk ke perut dia sama semua. Ya. Jadi artinya jangan sampai apa? Saya mau ini, semua itu haram semua. Gara-gara yang haram itu, kehidupan dia tidak berkah. Kalau kehidupan tidak berkah, itu akan merepes kepada yang lain. Dia tidak pas dengan anaknya, tidak cocok sama ini. Semua tidak cocok dia, gara-gara harta tadi. Jadi makanya pembersihan harta dan pembersihan diri, inilah yang dikatakan dengan zakatnya. Ya zakat, itu zakat berasal dari kalimat ya zakat, bayar zakat. Untuk apa? Untuk membersihkan diri dari dosa, untuk membersihkan harta dari dosa supaya berkah hartanya. Jadi makanya kita ini setiap ada harta-harta lebih atau apa, sisihkan saja, tidak banyak-banyak. Kalau 200.000 itu cuma 5.000 rupiah, berarti 400.000, 10.000 rupiah. Tidak mengurangi duit kita sedikit pun. Bahkan keberkahan yang ada pada harta kita. Ya. Kalau 1 juta, kira-kira 25.000 rupiah, kan tidak mengurangi. Yang ininya apa? Harta kita itu sudah kita bersihkan, jiwa kita juga sudah kita bersihkan. Kaum muslimin sedang iman dirahmati Allah. Apa bedanya ya zakat dengan ya zakar? Kalau ya zakat itu membersihkan diri, ya zakar teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Tadi membersihkan diri, memang membersihkan diri itu teringat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya zakaru teringat kepada Allah. Sehingga ini namanya zikir ya.
Zikir dengan tak, bukan zikir tidak. Kalau zikir beda lagi. Zikir Pak dengan tak. Jadi zikir itu artinya teringat kepada Allah. Dr. Yasir Burhami itu di dalam buku beliau mengatakan begini, amalul qulub. Zikir itu ada dua. Maka kalau kita nak sanggup zikir pertama, lakukanlah zikir kedua. Cuma sekarang masalahnya apa? Dari kedua zikir ini yang paling dahsyat adalah zikir yang kedua. Yang paling banyak pahalanya zikir yang kedua. Gara-gara zikir yang kedua, orang itu hebat dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir dua zikir tadi? Yang pertama namanya zikir lisan, zikir lisan. Maka kata Dr. Yasir Burhami, ini penjelasan beliau, saya ulang-ulang apa namanya. Jadi bukan dari saya. Jadi kata beliau zikir lisan itu seperti apa? Astaghfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, itu zikir lisan. La ilaha illallah, zikir lisan. Zikir lisan kata beliau, semua orang bisa tahu, malaikat bisa tahu, semua bisa tahu. Bahkan kata beliau, banyak orang yang berzikir lisan munafik hatinya. Ini kata beliau, kalau berpegang di buku itu. Jadi artinya saya punya apa referensinya. Beliau mengatakan banyak orang yang berzikir lisan hatinya itu munafik. Dia zikir terus, tapi bubur juga maknanya. Artinya apa? Kegagap itu dengki terus sama orang lain, tapi dia berzikir terus, Pak. Ini zikir lisan namanya. Satu lagi namanya zikir qalb. Zikir qalb, zikir hati. Mana zikir hati? Tidak bisa dideteksi oleh siapapun kecuali orang itu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Mana itu zikir qalb? Zikir qalb itu ikhlas dalam beribadah. Maka ikhlas itu memang nampak, ikhlas nampak. Sabar itu zikir qalb. Cuma pahalanya lebih dahsyat dibandingkan zikir lisan. Pahala orang yang sabar itu lebih dahsyat dibandingkan orang berzikir lisan. Kenapa sabar itu dikatakan zikir qalb? Karena dengan sabar seorang teringat kepada Allah. Dengan ikhlas beribadah dia teringat kepada Allah. Makanya kalau seorang beribadah dia tidak teringat kepada Allah, ini indikasi ikhlas. Ketika dia beribadah tidak teringat kepada Allah, berarti tidak ikhlas ibadahnya. Ini kalau kita ingin tanya pada diri kita, saya ikhlas enggak tadi ya? Kalau kita tidak teringat kepada Allah, berarti enggak ikhlas kita dalam ibadah. Ya, indikasinya seperti itu. Ini seperti orang melihat kita dengki enggak sama saudara kita. Lihatnya di hati saja. Menyuhati benda itu berarti dengki. Ya. Kita lihat saudara kita yang baru naik pangkat. Kita lihat saudara kita yang gajinya baru bertambah. Kita nak bedak Tuhan ya. Kalau bedak berarti kita dengki sama dia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah di rahmat Allah. Saya rasa cukup ini namanya. Cukup sekian saja. Berapa ayat? 5 ayat, 4 ayat. Ya mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami bersilakan. 4 ayat. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.